Kembali di Kompas Bisnis Saudara. Nah, jadi berapa sih gaji komisaris BUMN? Sampai-sampai bikin Caimin sudah jadi Menko tetap ngiler juga. Kompas Bisnis ambil data dari Keterbukaan Informasi di Bursa Efek Indonesia, Saudara. Jadi kami ambil salah satu contoh BUMN besar dan strategis yaitu Telkom Indonesia dalam laporan keuangan tahun 2024. Total yang diterima Bambang Brojonegoro saat menjadi komisaris utama adalah 12,6 miliar rupiah. Di dalamnya termasuk honorarium, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan tantiem tahun buku 2023. Ada juga nama Arya Sinulinga yang menerima total penghasilan sebagai komisaris Telkom sebesar 11,4 miliar rupiah. Dan Silmi Karim yang saat ini menjabat Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan mengantongi 7,7 miliar rupiah. Ini sedikit gambaran saudara berapa penghasilan komisaris yang diterima oleh Wamen. Sejumlah nama wakil menteri Kabinet Merah Putih ditunjuk sebagai komisaris BUMN. Padahal fungsi komisaris melakukan pengawasan atas perusahaan negara. Apa jaminan tidak terjadi konflik kepentingan? Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Kebijakan Publik Selyos, Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mbak Okta. Mas Media, ini tidak hanya sebagai wamen, di antara mereka yang menjabat komisaris perusahaan negara adalah kader parpol bahkan. Bisakah ini disimpulkan sebagai bagi-bagi jabatan? Iya, saya to the point aja ya, bahwa sebagian besar wakil menteri yang sekarang jadi komisaris, mereka adalah pendukung calon presiden 2024 dan mereka yang keluar uang saat pilpres. Dan setelah menang, presiden terpilih kan nggak mungkin bagi-bagi uang ke mereka. Dan presiden lewat tangan negara menggunakan instrumen negara untuk membalas jasa-jasa mereka. Dan uang negara itu digunakan untuk membayar gaji-gaji mereka dan itu dari pajak rakyat. Jadi ini sudah pasti mutlak melanggar hukum. Ada dua kerugian yang dialami oleh negara. Pertama dari segi fiskal, buang-buang anggaran. Yang kedua dari segi kinerja BUMN. Karena otomatis karena dipaksakan skill mereka belum tentu cocok dengan BUMN yang mereka awasi. Ada banyak sekali wakil menteri dan sekarang jadi komisaris, kalau kita lihat backgroundnya itu tidak relevan dan tidak sesuai dengan BUMN yang mereka awasi. Dan saya kira ini adalah fakta yang sangat-sangat menyedihkan ya, terutama di tengah kondisi ekonomi kita hari ini. Kalau dari segi demokrasi tadi Prof. Juanda sudah mengatakan bahwa ada persoalan di mana Indonesia seperti kembali lagi seperti sebelum tahun 98. Padahal pasca 98 kita sudah mencoba membangun sistem tata kelola yang memisahkan kekuasaan sebagai prinsip dasar untuk mencegah dominasi kekuasaan yang absolut. Dan sekarang kita menormalkan kembali rangkap jabatan. Jadi pasti terjadi konflik of interest, public accountability juga pasti bermasalah karena logika yang dibangun dari rangkap jabatan ini pasti pragmatisme politik untuk pemilu yang akan datang. Dan sayangnya ini dibiarkan hari ini. Pembenaran dilakukan oleh pejabat-pejabat yang sebagian mereka bisa dikatakan adalah mereka yang paham dengan hukum dan aturan undang-undang. Oke, meskipun pembelaannya sejalan dengan kementerian yang mereka pimpin, artinya ini tadi kalau misalnya kita bisa garis bawahi mutlak langgar hukum karena ini kayak jadi say thank you-nya aja gitu karena mereka mendukung sebelumnya. Nah, Mas Media, jadi tidak hanya soal keahlian, kompetensi dan kredibilitas, tapi konflik of interest tadi. Apa bahaya yang mengintip dengan rangkap jabatan ini? Pertama pasti keputusan yang diambil tidak netral dan bias kepentingan gitu ya, karena pengambil kebijakan itu kan ada di kementerian dan mereka sekaligus menjadi pengawas di BUMN yang objek yang diawasi gitu ya. Saya kasih contoh misalkan kementerian merumuskan insentif fiskal atau privatisasi BUMN. Ada risiko pasti kebijakan itu bisa dirancang untuk menguntungkan pribadi atau kelompok orang-orang itu di BUMN itu. Jadi bukan untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Itu yang pertama. Pasti juga ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang, akses informasi karena Wamen itu pasti memiliki akses informasi strategis negara dan mereka juga punya data internal BUMN. Jadi mereka bisa memakai informasi itu untuk melindungi perusahaan tempat mereka menjabat. Dan yang paling penting faktor berikutnya Mbak yang paling sangat disayangkan adalah pasti menurunnya kepercayaan investor. Karena sekarang kan investor domestik, asing, dan publik secara luas meragukan good governance Indonesia. Meragukan independensi dari korporasi negara. Jadi kalau BUMN diisi oleh dasar politik dan bukan merit system, pasti nilai dari perusahaan BUMN itu akan berpotensi menurun.
laporan keuangan dan audit mereka jadi tidak dipercaya, dan paling penting lagi risiko reputasi mereka pasti akan meningkat. Jadi gimana mau go global gitu ya, kalau komisaris BUMN sendiri sebagian ditempati oleh orang yang tidak kompeten, terafiliasi dengan politik. Dan jangan salah, investor global itu paham, mengerti, mengidentifikasi kondisi politik di tanah air. Dan mereka pasti akan menurun kepercayaannya terhadap BUMN di Indonesia. Jadi gimana Danantara mau go global kalau untuk hal receh seperti ini saja kita masih melanggar hukum dan tidak mengembangkan prinsip akuntabilitas yang benar begitu, Mbak. Oke, artinya ini juga bisa berbahaya juga untuk BUMN yang apa ya isinya diisi oleh wamen yang rangkap jabatan tadi. Mas Media, jadi di mana pintu resiko moral hazard rangkap jabatan ini, misalnya proyek atau aksi korporasi bahkan sampai dividen yang harus disetorkan negara? Ya otomatis karena orang yang dipilih adalah orang yang atas dasar politik ya. Intuisi wamen komisaris ini adalah intuisi politik. Saya paham, mereka pasti akan bilang bahwa kami profesional, kami juga pintar, kami juga bisa melakukan sesuatu. Tetapi sejak awal karena sudah salah, pasti ujungnya juga pasti ada sesuatu, ya udang di balik bakwan lah begitu ya. Pasti ada transaksi politik begitu. Dan saya melihat ini selain transaksi politik ini juga tidak adil dari kacamata etika. Tadi Prof. Juanda sudah sampaikan juga. Pemerintah memangkas anggaran, tapi di satu sisi bagi-bagi uang negara ya, ini ke elit politik. Dan kalau kita lihat lagi fakta lainnya, gaji PNS guru di pelosok Papua sana itu hanya 5 juta gitu ya. Sedangkan komisaris-komisaris ini dari politisi banyak yang mengkritik bahwa komisaris pekerjaannya hanya rapat, bahkan mereka juga belum tentu mengawasi secara kuat BUMN-nya dan mereka juga tidak punya diskresi yang kuat karena masing-masing masih diatur oleh direksi masing-masing begitu ya. Dan ini sangat-sangat menyedihkan juga sebetulnya, ada sekelompok orang yang mereka dapat gaji besar tetapi dalam proses mereka mendapatkan jabatan itu tidak melewati proses merit system, dan pasti Mbak itu akan bermasalah. Jadi saya mengusulkan ini kalau didengar oleh pemerintah, bikin sistem gaji tunggal. Jadi kalau jadi pejabat negara ya satu saja penghasilannya. Jadi jangan ganda pendapatannya dari APBN, BUMN dan lain-lain. Ini dilakukan di banyak negara. Dan satu lagi, bentuk tim evaluasi independen di DPR, di KPK untuk mendeteksi konflik kepentingan jabatan fungsi wamen dan komisaris ini begitu Mbak Okta. Oke. Mas Media, jadi selain melanggar putusan MK, apakah ini bukti kalau tadi sempat disinggung soal meritokrasi ini tidak berlaku di Indonesia dan kesenjangan karir bisa dikatakan ini makin terjadi? Iya, meritokrasi ini sangat tidak adil untuk anak muda yang hari ini mencari pekerjaan, dan bahkan kalau mereka ingin bekerja di BUMN, syukur-syukur lolos seleksi tahap pertama dan masih ada seleksi tahap kesekian, butuh 7 tahap untuk bisa bekerja di BUMN untuk anak muda. Tapi mereka tahu ada pejabat yang kemudian menjadi tim ses, dapat jabatan komisaris tanpa proses terbuka, tanpa seleksi profesional, dan ini kan sangat tidak fair. Kemenpan harus bertanggung jawab, harus bersuara terkait ini. Percuma Kemenpan bikin panduan ASN berintegritas, pejabat negara berintegritas, tapi fakta pelanggaran ini ada di hadapan mata, begitu Mbak. Kemudian kesenjangan karir ya pasti senjang karirnya karena motivasi dari ASN pegawai begitu pasti akan mengalami penurunan karena toh pada akhirnya direksi, komisaris akhirnya hanya akan diisi oleh orang-orang tertentu yang punya kekuatan untuk menjaring koneksi dengan elit. Dan ini saya khawatir efek lanjutannya adalah PNS, pejabat negara lainnya juga akan melakukan hal yang sama. Mereka akan mencoba cawe-cawe dalam perpolitikan. Kalau pengen jadi direksi, komisaris, jalan satu-satunya adalah mendekat ke partai politik, mendekat ke elit-elit, sehingga mereka bisa mendapatkan jabatan. Dan dalam jangka panjang ini sangat tidak baik untuk kinerja organisasi publik di Indonesia. Ini yang menjadi alasan kenapa banyak kementerian yang KPI-nya tidak terlaksana dengan baik, kenapa banyak korupsi, dan kenapa kita negara tidak bisa
kuat begitu ya di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi hari ini. Begitu Mbak. Oke, posisi komisaris gaji miliaran ini tentu dipertanyakan efektivitasnya karena tadi kalau balik lagi gajinya nih kayaknya bikin Menko aja bisa ngiler pengen jadi komisaris juga. Ini harus jadi catatan karena tadi ini melanggar hukum, bias kepentingan dan juga bisa tercampur dengan urusan politis. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Selius Mas Media Wahyudi Askar. Sehat selalu Mas. Terima kasih Mbak Okta.